Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dalam kurun 60 hari terakhir, varian COVID-19 Delta menjadi paling dominan dalam penyebaran COVID di dunia, termasuk Indonesia. Menkes mengakui varian Delta ini sulit untuk diprediksi, sehingga pemerintah perketat saat ini adalah dengan melakukan antisipasi melalui 3T dan vaksinasi. Ketiga adalah ini yang di luar kontrol kita. Hampir semua negara yang kenaikannya tinggi, termasuk di Indonesia, itu disebabkan karena adanya mutasi baru varian Delta. Yang sekarang sudah hampir tersebar di seluruh dunia. Ini yang sulit ditebak. Karena semakin lama dunia menunda vaksinasi, pasti di satu daerah terjadi penularan, dan varian baru itu timbul karena adanya penularan. Sampai sekarang ada beberapa varian baru yang juga under investigation seperti Lambda, tapi memang kita lihat itu masih terkonsentrasi di Amerika Selatan. Buat teman-teman wartawan diketahui bahwa tes genome sequencing untuk mengetahui varian baru ini di tahun 2020 kita lakukan 9 bulan 140 tes. Ya, sekarang dalam waktu 8 bulan kita sudah melakukan 5.788 tes atau sequence. Sehingga dengan demikian, dan kita punya kapasitas 1.700-1.800 tes per bulan yang kita akan maksimalkan untuk bisa melakukan monitoring seperti apa penyebaran varian baru ini dan bagaimana kita mengantisipasinya. Memang sulitnya varian baru ini di luar kemampuan kita untuk mencegah agar tidak terjadi. Yang penting kita bagaimana kita bisa bereaksi kalau ini ada. Saya juga akan menyampaikan sekali lagi teman-teman, bahwa strategi dengan merubah dari pandemi menjadi epidemi, kita harus lebih mempersiapkan di sisi hulunya. Yaitu tadi perubahan perilaku atau 3M, strategi deteksi yang baik atau 3T, sama ini kita kenal, dan strategi vaksinasi. Nah, ketiga strategi ini, selama masa transisi ke epidemi, itu harus dilakukan bersama. Aplikasi Peduli Lindungi akan menjadi teknologi pendukung dalam pengendalian COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aplikasi ini akan menjadi alat tracing yang ditetapkan di 6 area, yaitu perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, dan pabrik, keagamaan, dan juga pendidikan. Aplikasi Peduli Lindungi berfungsi sebagai screening, tracing, dan kontrol protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita benar-benar dikonsentrasikan menggunakan teknologi informasi berbasis Peduli Lindungi yang memang fungsinya 3. Satu untuk screening, jadi kalau orang mau melakukan aktivitas, dia akan kita tes secara online, real time, apakah sudah divaksin ataukah sudah dites PCR. Yang kedua fungsinya sebagai tracing. Jadi karena setiap kali dia melakukan aktivitas di lokasi yang berbeda, dia harus tembak barcode-nya sehingga kita tahu. Kalau suatu saat kita mau tracing, betulan kita bisa cepat. Yang ketiga yang paling penting, ini untuk kontrol protokol kesehatan. Karena dengan Peduli Lindungi kita bisa atur berbasis IT. Kalau orangnya sudah divaksin, dia boleh perilakunya seperti ini. Misalnya duduk di meja berempat. Atau yang tidak boleh vaksin, duduk di meja berdua. Yang belum divaksin, mejanya mesti di luar. Yang sudah divaksin, mejanya boleh di dalam AC. Atau kalau sudah
Divaksin kalau nonton bola tribunnya boleh lebih ketat, boleh teriak-teriak dijualin makanan. Kalau yang belum vaksin, tribunnya berbeda, lebih jarang, harus pakai masker terus, tidak boleh makan. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana protokol kesehatan implementasinya dibantu oleh teknologi informasi. Dan kita sudah siap, kita mau mencoba di 6 aktivitas kehidupan utama, yaitu perdagangan, mall, pasar modern, pasar tradisional, toko-toko. Kedua, aktivitas transportasi, darat, laut, udara, terbang. Ketiga, aktivitas pariwisata, bisa itu main bola, pertandingan golf, kemudian kuliner. Gitu ya. Keempat adalah aktivitas bekerja, itu bisa di kantor atau di pabrik. Kelima, aktivitas pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan yang paling penting adalah keenam, aktivitas keagamaan. Karena kita belajar bahwa di setiap kali ada hari raya besar, itu akan men-trigger pergerakan sosial yang besar, kerumunan sosial yang besar, sehingga pasti Angka kematian bayi baru lahir karena aspirasi mekonium yang menyebabkan gagal napas menjadi perhatian mahasiswa kedokteran UB. Melalui program kreativitas mahasiswa, mereka merancang alat untuk membantu menyerap aspirasi mekonium pada bayi yang baru lahir, sehingga bayi tersebut dapat terhindar dari kematian akibat gagal napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya akan menjelaskan untuk yang pertama, alat saya itu apa seperti itu. Jadi alat saya itu alat kami, khususnya dari kelompok kami itu bernama Maction, yaitu adalah alat penghisap cairan mekonium dari kasus sindrom aspirasi mekonium untuk bayi baru lahir. Jadi alat ini tuh menghisap cairan bernama mekonium. Mekonium itu apa? Mekonium itu adalah cairan ketuban yang sudah terkontaminasi dengan feses bayi, yaitu mekonial seperti itu. Kemudian ya alat ini itu memang dirancang dengan lebih canggih daripada alat-alat yang sebelumnya dipakai oleh para nakes, yaitu oleh bidan, kemudian juga oleh perawat dan juga dokter di rumah sakit. Kemudian untuk alat ini juga dilengkapi dengan terapi oksigen, yang mana terapi oksigen ini bertekanan positif dan juga bertingkat positif seperti itu. Karena untuk sebelumnya itu memang ada alat yang terapi oksigen tapi tidak bertekanan positif, yang mana berdampak pada bayi tersebut yang bernama lung injury. Jadi malah keadaan dari dadanya itu lebih kayak sesek gitu. Itu mungkin dari penjelasan dari alat saya. Kemudian untuk kenapa tim kami itu menciptakan alat ini, karena memang dari sebelumnya itu kan punya nakes-nakes itu memakai slim swisher. Jadi slim swisher itu ada alat untuk menghisap cairan. Tapi alat ini itu konvensional dipakai oleh, dan jadi dihisap seperti itu. Dan tapnya itu juga tidak terukur dari kekuatannya, kemudian tidak sampai dalam, kan soalnya kan mungkin dari saluran pernapasan kan sampai sampai laring, kemudian juga sampai alveolus, sampai sampai dalam-dalam seperti itu. Tapi kalau misal pakai slim swisher itu tidak maksimal seperti itu. Jadi kami menciptakan
alat penghisap cairan mekonium itu yang pakai mesin seperti itu. Ada kekosongan hukum tentang pengelolaan biogas di Indonesia menjadi latar belakang tim PKM dari Fakultas Hukum UB untuk melakukan riset sekaligus advokasi yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan energi terbarukan di Indonesia yang berfokus kepada pengembangan energi biogas di daerah pedesaan. Pernyataan ini dijelaskan oleh Ketua Tim Muhammad Abizar Yusro dalam sesi wawancara bersama Newspoint. Belum ada pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan tata cara pengelolaan biogas di Indonesia seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu banyak sekali potensi biomasa yang mampu dimanfaatkan untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi energi alternatif. Misalkan kotoran ternaknya, lalu juga limbah sampah organiknya, maupun dari sampah rumah tangganya seperti itu. Terutama di Indonesia masih kental sekali adat istiadat local wisdom yang ada dengan adanya daerah yang rural seperti itu ya, masih berbasis pedesaan. Nah, dengan hal tersebutlah mendorong kita untuk bisa meneliti lebih lanjut sebenarnya apakah bisa seperti itu dengan adanya potensi yang sangat luar biasa ini, coba kita manfaatkan dan melakukan pendekatan secara kebijakan dan peraturan perundang-undangan seperti itu. Dan hasil riset inilah yang nantinya menjadi research basis untuk dikembangkan dan memberikan rekomendasi berupa policy brief kepada policy maker agar nantinya bisa menjadi sebuah evaluasi dan masukan yang tepat agar pemerintah maupun pemangku kebijakan itu bisa mendorong lebih lanjut berkaitan dengan renewable energy di bidang biogas tersebut seperti itu. Kenapa kita pengadvokasian atau riset ini di Desa Tawangsari? Jadi yang pertama, Desa Tawangsari itu kaya akan pertaniannya dan peternakannya, karena mata pencarian dari Desa Tawangsari itu ada dua, Kak, yaitu pertanian dan peternakannya. Nah, di sini untuk pertaniannya sendiri itu kan paling banyak ya, Kak ya, karena kan mereka menggantungkan hidupnya itu di alam. Riset dan inovasi memiliki 3 perbedaan. Hal tersebut disampaikan Profesor Arifin Nur Sugiharto dalam ajang The Second International Conference on Innovation and Technology yang diadakan oleh LPPM UB. Perbedaan riset dan inovasi mulai dari faktor motivasi, pendekatan, dan perspektif dalam melakukan kedua hal tersebut. Here we start from motivating factor point of view. Research is directed to excel scientific standpoint. So the goal of research activities are mainly for advantage knowledge, explore new fields, and also stretch the limit of the unknown. That means we can find the case that after doing one research, it will go for another research, or from one research to another one, and so on, go to endless. While in innovations, it is such kind of application of knowledge to ideate, to evolve, and to innovate products, process, and service. Shortly speaking, innovation is motivated mainly to gain market success, and the result will be useful in public society. Here, about approach, the typical attitude of researchers is specializations. The focus on the specific technological and scientific disciplines that characterize their research agenda. Like in my case, for example, my background is plant breeding, so I do focus on the genetic hybridization and how to make new varieties, either through biotechnological or conventional way. In innovations, it is not sufficient to discover or to invent something interesting. It is mandatory to deploy all the actions that make it possible to successfully bring that inventions to the market, marketing, production, and distribution. Next, the perspective of research is usually require
long period of time to complete it. For example, to make one new variety with only one or simple character within, it will take more than 6 to 7 years. You can imagine with the amount of time, we still unsure whether her research, the research product is marketable or not. Yet a huge budget, of course, have already been spent. Dalam upaya melestarikan permainan tradisional, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan rekomendasi bagi permainan Nyai Putut untuk menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Yongki Irawan sebagai penggagas permainan Nyai Putut menyambut baik atas upaya pemerintah Kota Malang dalam melestarikan budaya permainan tradisional. Tangannya rapat, lurus, jempol kaki dan jempol kaki bertemu. Oke, perhatikan, ambil nafas yang panjang, dibawa ke otak, keluarkan nafas, ikutin perasaan Anda. Iya, perlahan tetapi pasti, gak perlu takut. Nah, ikutin itu. Iya, perasaan Anda diikuti, terus ikutin saja, terus, ding tak ding dang ding dang tak ding ding dang ding dang tak ding dang tak ding ding dang ding dang dang ding dang tak ding ding dang ding dang tak ding ding dang ding dang biarkan dia menari. Saya sangat bersyukur bahwasannya hari-hari ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan betul-betul memberikan peluang kepada kami untuk mengembangkan permainan ini dan juga mengusulkan permainan ini yang kami usulkan kepada Kementerian dan Kebudayaan di Jakarta yang direkom oleh dinas. Ini antara lain yang sedang kami persiapkan untuk 2022. Pengajuannya adalah 2021. Pemerintah Malaysia mengembangkan ekosistem pendanaan terpadu untuk mempromosikan hasil inovasi melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi. Dr. Yeo Fei Yi dari University Science Malaysia pada ajang ICIT 2021 menyebutkan Malaysia mengenal quadruple hexagon model yang terdiri dari pemerintah, universitas, industri, dan komunitas untuk bergerak bersama mempromosikan hasil inovasi.
In Malaysia, most of the fund, in fact, we are one of the best funded nations, and most of the research funding and also innovation funding comes from MOHI, Ministry of Higher Education, and also Ministry of Science, Technology and Innovation. And they set up various government agencies to actually support the innovation initiative, such as Magic Cradle, MDEC, MDV, like Malaysia Debt Ventures. Okay. One of the examples is Academy Science Malaysia. Academy Science Malaysia is actually the thought leader in science and technology, which they set up they strategize for the nation on the science and technology roadmap. They also conduct some other programs like, especially for capacity building. For example, they encourage and bring our teenagers to join the Makers Camp or One Belt, One Road initiative with China. And they also organize like Young Makers Program, and support our makers at the university, which provide 80,000 ringgit for each university to set up their makerspace in respective university. They organize a lot of different programs which encourage people to be involved in the science and technology and innovation, and also set up the Young Scientist Network for Malaysia by involving a lot of academic staff from different universities. Magic is another agency set up to promote innovations, especially to promote startups and also social enterprise. So these are some of the programs to actually offered by them. It's a wide range of programs for them to realize and bring the technology forwards to commercializations. And in Malaysia, we practice what we call a quadruple helix of innovation, where we try to involve government, university, industry, and community whenever we have a chance to apply for innovation. MySI is one of the initiatives actually provide funding to the projects which can benefit with the innovation which can benefit the social and also communities in Malaysia. Untuk melestarikan budaya lokal seperti permainan rakyat agar dikenal oleh anak muda saat ini, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan konten edukasi budaya lokal. Konten ini sedang dirancang dengan kemasan kekinian, menyesuaikan dengan kondisi dan zaman yang ada, dengan tujuan generasi muda saat ini agar tetap mengenal dan mengetahui budaya lokal yang dimiliki. Konten ini dapat diakses melalui Instagram, YouTube dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Ide dari dasar dari ini tepuh yang terdahulu nuning adalah orang-orangan sawah. Dasar buat adalah orang-orangan sawah. Kala petani itu hampir panen, maka dibuatlah orang-orangan sawah untuk menghalau. Mengingat setelah memang hasil panennya meningkat, mereka mengucapkan syukur atau ruatan. Kami meneliti lebih kurang 15 tahun. Dasar kami adalah seni tari. Kebetulan saya juga dari pencakdor dan belajar spiritual. Nah, dari situ kami mencari dan meneliti bahwa ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal mitos. Baik. Ada 2 objek yang kita ajukan untuk mendapatkan pengakuan gitu ya, bahwa objek tersebut merupakan warisan budaya tak benda. Salah satunya ini adalah permainan rakyat Nyai Putut. Salah satunya itu. Nah, untuk alur-alurnya adalah ada penggagas gitu ya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ini mengajukan ke kami untuk diterbitkan sebuah rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari situ kita buatkan rekomendasi tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi. Di antaranya ada karya tulis gitu ya, ada dokumentasinya, seperti itu. Kartunya juga ada ketentuannya tersendiri. Nah, ini semuanya ketentuan-ketentuan tersebut sudah sudah ada ketentuan itu dari pusat begitu. Nah, setelah itu dari kami buatkan sebuah rekomendasi untuk selanjutnya kita teruskan ke provinsi dulu.
Nah, dari provinsi ini diverifikasi. Kalau dari provinsi ini sudah lolos verifikasi, maka berkas tersebut akan langsung dinaikkan ke tingkat nasional. Tak ding ding, dang ding dang tak ding ding, dang ding dang tak ding ding, dang ding dang tak ding ding, dang ding dang. Biarkan dia menari. Tak dang 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 ding dang tak ding dang, dang ding dang tak ding ding, dang ding. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.